Baik, kita lanjutkan. Sebuah graf G disebut graf terhubung jika untuk setiap dua titik U dan V di G terdapat lintasan di G yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kalau sebaliknya, berarti bisa dikatakan bahwa dia bukan graf tak terhubung. Bahwa dia merupakan graf tak terhubung. Nah, kalau misalkan ini ada sebuah komponen, jadi ada sebuah komponen dari graf G adalah sebuah graf bagian terhubung maksimal, di mana titik dan sisinya itu adalah dari G. Kita bisa katakan bahwa ini merupakan graf terhubung. Kenapa bisa dikatakan graf terhubung? Ya jelas saja, semuanya ini saling terhubung. Kemudian gambar yang paling bawah ini, dia merupakan graf tak terhubung, yaitu adalah sebuah graf tak terhubung dengan 3 komponen. Kenapa bisa dikatakan 3 komponen? Ini adalah komponen yang pertama, dia merupakan graf terhubung. Kemudian ini komponen kedua, dia tidak punya sisi, hanya punya titik. Kemudian ini adalah komponen ketiga. Jadi ini merupakan graf tak terhubung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan ada sebuah graf terhubung tanpa sikel, itu disebut pohon, ya. Jadi kalian tadi masih ingat sikel itu bagaimana? Yaitu adalah sikel adalah jejak tertutup yang semua titiknya berbeda. Jejak tertutup dan semua titiknya berbeda. Ini disebut pohon. Nah, di sini juga dicontohkan misalkan ada sebuah misalkan G adalah graf sederhana. Kita mau cari komplemennya. Komplemen G ditulis seperti ini, dapat ditulis seperti ini, adalah graf sederhana yang himpunan titiknya sama dengan himpunan titik G. Dan dua titik U dan V di komplemen G berhubungan langsung jika dan hanya jika U dan V tidak berhubungan langsung. Jadi komplemen itu adalah titiknya semuanya sama, tapi jika ada titik yang dua titik U dan V itu saling berhubungan, maka di komplemennya dia malah tidak berhubungan. Ya, kita lihat di sini contohnya. Di sini ada sebuah graf G, yaitu ada titik A, B, C, D dan E. Kemudian ini adalah komplemennya. Kenapa bisa dikatakan komplemennya? Kita lihat nih, titiknya sama semua, A, B, C, E dan D. Tapi sisinya berbeda. Kita lihat, A berhubungan dengan D, tapi di sini A tidak berhubungan dengan D. Kemudian di sini D berhubungan dengan E. D ini tidak berhubungan dengan E, dia malah berhubungan dengan B. Selingkuh ya. Maaf suara adik saya itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya komplemen. Terus gimana dengan G adalah sebuah graf apabila G ini adalah isomorfik dengan komplemennya? G disebut graf komplemen diri adalah ketika kita bisa lihat di sini ada titik A, B, C dan D. Di sini juga ada A, B, C dan D. A berhubungan dengan B, tapi dia di sini tidak berhubungan. Kemudian ada B ini berhubungan dengan C, kemudian dia juga tidak berhubungan dengan C. Perhatikan bahwa G ini adalah isomorfik dengan komplemen G, atau bisa disebut dengan graf komplemen diri. Latihan soal. Nah, latihan soal ini pun kalian sudah kerjakan, sebagian sudah ada yang saya lihat hasilnya, tapi ada sebagian lagi yang belum saya cek.